Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kita berdua bisa bikin video lagi ya Bia. Nah di video kali ini kita tuh bakal bagi pengalaman tentang pengalaman horor kita berdua. Horor tentang hantu. Ya, terus? Nah, percaya atau tidak ya Bia, bahwa mereka itu benar-benar ada. Dan mungkin sebagian dari kalian juga pernah ngerasain, terus pernah ketemu juga mungkin. Dan di sini kita bakal bagi pengalaman kita seputar mereka. Ya. Abi dulu cerita. Dari Abi dulu. Cerita Abi ya Mi ya. Pokoknya pas habis sholat subuh ya Mi. Pas sholat subuh, iya. Pas sholat subuh, mau berangkat sholat subuh, udah keluar, tahu-tahu udah dua langkah ya, dua langkah, kayak ada yang beda gitu. Di depan tuh kayak ada yang putih-putih gitu Mi. Tapi terus kata Abi, Abi ya banyakin tuh ya doa ya Mi. Nah, dari situ Abi jalan aja ya, jalan. Pas Abi lihat masih ada pas jalan tuh Mi. Terus pas udah deket masih ada, pas deket juga Abi ngelewat. Pas Abi lihat ke belakang nggak ada ya Mi, nggak ada. Terus ya di situ ya Abi positif aja ya, karena orang yang beriman pasti kuat dengan hal-hal yang horor itu ya Mi. Jadi Abi fokus aja ke masjid, terus pulang juga ya, pulang nggak ada masalah lagi sih, lihat itu horor lagi gitu. Creepy. Terus nah itu Abi ya. Abi itu mah. Terus malam kita ya lagi. Terus cerita kedua kan. Pas gimana ya, Abi lupa lagi nih. Umi dulu. Oke, Umi dulu ya. Nah, pengalaman Umi ini pas Umi kecil sih Bi. Masih kecil. Nah itu tuh kalau nggak salah belum masuk SD, umur 5 tahun 6 tahunan lah. Nah jadi itu kan keluarga Umi tuh ngontrak di rumahnya gede, luas gitu tuh. Nah itu terus keluarga besar ngontrak di situ, tinggal di situ. Terus tuh malam-malam kita biasanya nonton TV bareng-bareng keluarga. Nah kalau nggak salah itu tuh sisa Umi, kakek Umi, nenek Umi nonton TV bertiga. Terus mama Umi datang tuh dari kerjaannya, baru pulang kerja. Nah mama Umi tuh kayak Wi anterin yuk mandi gitu. Terus Umi tuh ayo anda yuk. Terus Umi tuh anterin kan mama mandi. Nah kamar mandi itu posisinya ada di samping rumah. Jadi tuh ada di samping rumah tuh ada ruangan besar banget. Tapi ruangannya kosong tuh, bukan kamar-kamar gitu. Jadi ruangannya besar. Nah di situ ada kamar mandi. Nah di situ jadi Umi anterin kan mama Umi ke kamar mandi. Nah mama Umi masuk tuh, sebelum masuk kamar mandi itu mama Umi bilang gini, mau nunggu di luar apa di dalam. Terus Umi tuh mikir, kalau di dalam nanti kecepretan air basah gitu tuh ya, malam-malam basah, di luar aja mah kata Umi. Terus Umi tuh di luar, mama masuk kan ke kamar mandi. Terus Umi tuh dalam nungguin, kayak penasaran aja tuh, pengen lihat ke belakang. Terus pas lihat ke belakang ya ada perempuan rambutnya tuh bener-bener panjang, tapi lagi duduk pakai baju putih, rambutnya panjang, bener-bener panjang. Terus tangannya lagi mainin rambutnya gitu, tapi rambutnya nutupin kepalanya gitu, mukanya gitu. Terus Umi tuh anehnya kayak masih kecil, tapi nggak ada rasa takut, nggak ada apa, kayak nggak jerit, nggak apa, cuma udahlah, langsung pergi nih, nggak mau, cuma gitu doang, nggak nangis, nggak apa. Dan pengalaman pertama ngelihat yang begituan.
few moments later. Terus pengalaman Abi yang kedua ya Mi, pas Abi di Cianjur ya sama adik Abi yang mau beli kotak kalau nggak salah, naik motor jalan harus jalan hutan yang gede, kayak hutan pokoknya hutan di kanan kiri hutan di kanan hutan, jadi kanan kiri ya. kanan kiri Oke. kanan kiri itu hutan ini, terus Pohon-pohon. nggak ada lampu, terus di situ cuman satu motor doang itu Abi. Terus di situ tiba-tiba mati dari situ teh ya, mati di situ teh, pokoknya gelap. Nah di situ teh HP tuh dinyalain dari senterin, terus itu positif thinking ya Mi. Thinking. Terus di situ itu nyalain sholawatan ya Mi ya, sholawatan adit. Kalau Abi ya, kalau ada orang satu Abi pasti berani ya Mi ya, berani sekali gitu. Kalau sendiri setengah gitu berani. Terus gue sih di situ tuh lama tuh nyalain motor tuh. Nah dari situ tuh kayak ada yang lewatnya, nggak kata BTMI, nggak tahu kata BTMI beneran gitu. Karena fokus ini dulu gue nyalain thread. Nah di situ nyala, pas nyala mati lagi. Di situ teh Abi teh dorong aja tanggung, bentar lagi didorong di situ. Tiba-tiba motor tuh nyala sendiri ini. Nyala sendiri. Terus di situ teh Adit teh kayaknya Adit gak berani mungkin ini mah itu nyala. Terus itu naik, pokoknya di belakang tuh kayak asap panas gitu. Terus dari situ Abi teh udah di situ ya, udah beli kota. Pas pulang Abi sakit ya, sakit 2 hari. Nah 2 hari itu kata bapak teh, bapak suruh mandi subuh. Nah di situ Abi mandi subuh 2 hari ya. Alhamdulillah sembuh ya, alhamdulillah sembuh dari situ teh mandi subuh tuh. Cerita lagi Umi ya. Nah lanjut ya cerita Umi. Ini pengalaman Umi kelas 3 SD, masih kecil ya. Nah itu tuh kan posisinya Umi ngontrak lagi ya, tapi kontrakan Umi tuh ada 2 kontrakan. Jadi tuh 2 kontrakan ini nih gabung di dalam sama yang punya rumah kontrakannya loh, ngerti nggak? Jadi 2 kontrakan ini ada di dalam rumah yang punya kontrakan. Nah Umi kan ngontrak ke situ, kontrakannya tuh kecil sebenarnya. Posisinya waktu itu mamah teh lagi hamil Adinda Bi. Nah kalau nggak salah itu tuh yang tinggal di kontrakan itu tuh ada 4, Umi, mamah, kakak sama tante. Tapi kakak sama tante tuh tidurnya di bawah tuh, di bawah ranjang. Jadi Umi sama mama di atas ranjang kan, di atas tidurnya. Terus tuh sebelum itu tuh hujan, posisinya hujan. Mama tuh nyuruh Umi tutup jendela gitu tuh. Terus Umi kan namanya anak kecil ya, kayak mikirnya hujan-hujan takut ada takut ada hantu ya Umi teh. Nggak usah mah kata Umi teh. Jadi nggak ditutup tuh jendela tuh. Terus udah ya tidur. Nah jendelanya tuh kayak jendela zaman dulu tuh yang cekrek buka semua. Jadi tuh ada beberapa jendela tuh gitu tuh cekrek buka. Nah terus udah itu tuh tidur semua ya. Nah Umi tuh kebangun nggak tahu Umi jam berapa kebangun karena dengar mamah ngoceh-ngoceh sendiri tuh Bi. Terus Umi tuh pas Umi kan bangun ngelihat mamah dulu kan, ngelihat mamah mamah teh itu kata teh pas Umi balik buka ke depan, itu di depan di jendela bener-bener ada perempuan. Aduh ini jelas banget sih, kayak di depan deket gitu kan jendelanya. Putih banget, mukanya tuh putih banget, ininya hitam ya, matanya hitam. Terus
Nah terus yang paling Umi inget tuh ya, tangannya itu masuk gitu tuh Bi, kayak pengen nyentuh perut Masuk, mama. Dan itu tuh panjang banget tangannya, kan dari jendela ke pengen nyentuh mama tuh panjang banget. Nah Umi tuh bingung pengen ngapain ya, Umi tuh nggak ngerti. Tapi Umi dengar mama tuh baca surat Al-Ikhlas, dan di situ Umi tuh cuma bisa ngikutin mama doang gitu tuh, kayak nggak tahu harus ngapain. Jadi Umi ikutin mama, satu kali baca, dua kali baca. Nah pas itu tuh kayak satu kali baca deg-degan sendiri tuh Umi kan, aduh deg-degan, dua kali baca tetap aduh deg-degan masih ada gitu. Pas 3 kali baca itu bener-bener langsung set hilang, langsung terbang gitu. Terus mereka alhamdulillah udah gak ada gitu. Terus di situ tuh kayak aduh, masih pengalaman yang paling horor, nggak bisa dilupakan itu sih. Terus Few moments later. nah kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya tuh mereka tuh ada nih, tapi dia tuh lihat kita ya, tapi kita nggak lihat mereka. Jadi apa sih, mereka tuh kayak mengawasi kita gitu nih, lihat kita, atau apa, ada yang mau ngerjain, kan beda-beda nih makhluk halus tuh nih, ada yang mau ngerjain, ada yang baik. Jadi apa, pokoknya kita sering istighfar aja nih ya, itu apa, taming pokoknya. Nah kalau dari segi Umi ya, kesimpulannya tuh yang pertama, apa sih namanya, makhluk halus itu kan sama-sama makhluk ciptaan Allah ya dia. Kan Allah kan udah masih tuh menceritakan kalau Allah tuh menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Itu artinya Allah menciptakan jin juga kan. Nah, terus yang kedua ada persamaan dan perbedaan antara kita dengan mereka tuh. Nah persamaannya yang pertama, kita beranak pinak, beranak kan mereka juga beranak. Terus kita punya akal, mereka juga punya akal. Kita punya nafsu, mereka juga punya nafsu. Nah perbedaannya itu dari penciptaannya, kita diciptakan dari tanah, sedangkan mereka dari api. Nah itu kan tahu kan, namanya lagi kita tuh kayak di golongan manusia ada yang beriman, ada yang enggak kan Bi. Nah di golongan jin juga sama Bi, ada yang beriman, ada yang enggak, ada yang ngerti apa sih tentang ajaran Allah, ada yang enggak gitu tuh, ada yang pembangkang, sama kan seperti kita manusia. Terus yang ketiga, ini apa sih namanya, sebenarnya kita nggak perlu takut sama mereka ya Bi ya, karena satu hal yang Umi yakinin sih, kalau mereka nggak bakal bisa nyakitin kita Bi, nggak bakal bisa sampai ngebunuh kita gitu loh, karena matinya kita itu hanya ada di tangan Allah kan Bi ya. Jadi kita nggak perlu takut sama mereka, tapi jangan sampai kita menyembuhkan diri bahwa kita berada di atas mereka gitu loh. Kesimpulannya keempat itu bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia gitu. Jadi jangan sampai kita sebagai manusia itu malah bersekutu dengan setan gitu. Karena banyak banget dari golongan kita yang mohon maaf salah jalan gitu, kayak meminta sesuatu kepada mereka gitu. Padahal sejatinya yang bisa ngasih sesuatu ke kita itu hanya Allah ya Bia. Nah kesimpulan yang terakhir kalau menurut Umi ya, sebenarnya harus kita waspadain tuh manusia yang bersifat seperti setan Bi. Manusia yang ketika iri, ketika dengki, ketika nggak suka sama orang lain, dia bakal ngehalalin segala cara untuk menyakiti orang tersebut. Bahkan sampai mohon maaf kayak menghalalkan untuk membunuh orang itu dengan cara-cara gaib juga mereka lakuin gitu. Nah itu kan kita harus lebih waspadain orang yang seperti itu. Pokoknya kita harus percaya kan ya, mereka tuh ada. Terus kita juga kuncinya untuk menghadapi mereka itu ya harus banyak berzikir ya Bia. Berzikir, sering banyak berzikir, karena apa, berzikir adalah apa, tameng untuk kita ini menghadapi hal-hal kayak gitu ya Bia. Semoga dari pengalaman kita ini bisa kalian ambil hikmahnya ya Bia. Terus kalian bisa ambil petik pelajarannya, apa yang baik, apa yang buruk. Pokoknya ambil baiknya, buang buruknya lagi-lagi itu. Ya Mi, manusia tuh gak luput dari dosa, hilaf, dan pelupa ya Mi. Pelupa bukan udah tua, tapi anak muda juga pasti lupa. Nah untuk kalian yang punya saran, yang mau kritik kita berdua, itu boleh banget ya Bu ya. Silakan aja komen di bawah,
apa yang harus diperbaiki dan apa yang sudah sudah bagus gitu ya Bu ya. Jadi untuk kalian silakan komen aja ya di bawah. Terus jangan lupa dukung kita berdua dengan cara apa, subscribe, dengan cara subscribe, like dan share dan komen biar juga kita ya. tuh bisa semangat ini, semangat dalam arti kita bisa terus berbagi kepada kalian berbagi ilmu kepada kalian. Ilmu kita juga sama-sama belajar sih intinya. Ya. Tapi kan bisa dipetik kan. Iya. Terus mungkin dari kalian pengen bertanya atau apa ya, bisa kalian apa sih komen di bawah, insya Allah kita bisa jawab ini. Ya mungkin sekian ya Mi dari kami, mohon maaf bila ada kata yang salah dalam pengucapan kita dalam membuat video ya Mi ya. Dan terima kasih yang udah setia yang lebih nonton kita berdua. Semoga dibalas oleh Allah. Amin ya Allah. Amin. Nah sekian dari kita berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.